Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para penikmat horor Nusantara. Di balik hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur, selalu ada sudut-sudut gelap yang menyimpan kisah tak terucap. Saat jam menunjukkan lewat pukul 10 malam, kawasan padat penduduk pun berubah wajah. Jalanan lengang, suara menghilang, dan hanya rel kereta yang setia membelah kesunyian. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apa yang sebenarnya menjaga rel-rel tua itu saat manusia terlelap? Dan siapa yang sesungguhnya berkeliaran ketika malam semakin larut? Bersiaplah, karena kisah ini akan membawa kita pada teror penjaga malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan selamat datang di Mas Alex Channel. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kawasan rel kereta api yang siang hari ramai oleh aktivitas warga, kini sunyi tak bersua. Rumah-rumah tertutup rapat, gang-gang gelap seolah menelan cahaya. Hanya suara angin dan gesekan dedaunan kering yang terdengar samar. Disinilah kesibukan ibu kota seakan menyerah pada gelapnya malam. Sebuah waktu yang dipercaya warga sekitar sebagai jam rawan, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk yang tak kasat mata. Oji, seorang hansip berusia 30-an, melangkah menyusuri gang demi gang. Senter di tangannya menyapu jalanan gelap, sementara sebatang rokok menyala di bibirnya. Dengan langkah santai, ia menjalankan ronda malam seperti biasa. Sesekali, jarinya sibuk membalas pesan di ponsel. Malam ini terasa biasa, terlalu biasa. Padahal, seringkali ketenangan adalah tanda awal dari sesuatu yang tak terduga. Sambil bersenandung kecil dan bersiul, Oji mulai menjauh dari rumah warga. Langkahnya membawanya ke jalan yang lebih lebar menuju palang perlintasan kereta api. Di sanalah pos kecil berdiri, tempat seorang rekannya berjaga. Wilayah ini dikenal rawan, sering jadi lokasi tawuran dan kejadian tak menyenangkan. Namun bagi Oji, malam ini hanyalah rutinitas. Tanpa ia tahu, langkahnya membawa pada teror panjang. Di dalam pos, Opan sudah lebih dulu berjaga. Tubuhnya bersandar santai, ditemani secangkir kopi dan alunan dangdut dari speaker ponsel. Kedatangan Oji disambut candaan khas penjaga malam. Tawa mereka pecah, memecah sunyi. Dua sahabat, dua penjaga malam, mencoba mengusir rasa kantuk tanpa sadar bahwa mereka sedang berada di wilayah yang tak sepenuhnya aman. Waktu berjalan lambat, jalanan sesekali dilintasi mobil, lalu kembali sepi. Angin malam berhembus lebih dingin, membuat bulu kuduk perlahan meremang. Oji menyesap kopi, matanya mengarah ke rel. Entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang muncul tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka dari balik gelap. Tiba-tiba, Oji menunjuk ke arah rel. Seorang pemuda terlihat berjalan tertatih, lalu jatuh terduduk sambil memegang kepalanya. Tubuhnya menunduk, tak bergerak. Oji dan Opan saling pandang. Naluri waspada muncul. Di kawasan ini, kejadian seperti ini sering dijadikan modus kejahatan. Namun, apakah kali ini juga demikian? Teriakan Opan menggema memecah sunyi, namun sosok itu hanya mengerang kesakitan. Setelah ragu sejenak, mereka memutuskan mendekat. Langkah kaki terasa berat saat memasuki area rel. Setiap langkah seakan ditarik oleh ketakutan yang tak terlihat. Semakin dekat, suasana terasa semakin menekan, seperti ada sesuatu yang salah. Pemuda itu akhirnya berbicara. Suaranya lirih, memohon pertolongan. Kata-katanya terdengar normal, hingga ia mengucapkan satu permintaan yang membuat darah membeku. Dengan perlahan, ia menolehkan wajahnya. Lubang hitam menganga di tempat mata kirinya berada. "Bang, tolong carikan mata kiri saya." Detik itu juga, logika runtuh. Yang berdiri di hadapan mereka bukan manusia. Tanpa aba-aba, Oji dan Opan lari terbirit-birit. Nafas terengah, kaki gemetar, arah tak lagi jelas. Mereka menjauh dari pos, dikuasai rasa panik. Di belakang mereka,
gelap malam seolah bergerak mengejar. Teror pertama malam itu telah dimulai. Namun mereka belum tahu, ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Langkah kaki Oji dan Opan semakin tak beraturan. Nafas mereka terputus-putus, keringat dingin membasahi wajah. Mereka berlari tanpa tahu arah, hanya satu tujuan di kepala, menjauh sejauh mungkin dari rel kereta itu. Jalanan yang tadi mereka kenal kini terasa asing. Lampu-lampu jalan tampak redup, seolah ikut melemah bersama keberanian mereka. Dalam kepanikan, tak ada yang berani menoleh ke belakang, takut melihat sesuatu yang seharusnya tak pernah mereka lihat. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah warung yang sudah lama tutup. Pintu besinya tertutup rapat, sunyi, dingin. Oji bersandar sambil terengah-engah, sementara Opan menekuk lututnya, mencoba menenangkan diri. Malam terasa terlalu senyap. Tak ada suara kendaraan, tak ada manusia lain. Hanya detak jantung mereka yang terdengar jelas dan perasaan aneh bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Kesunyian itu akhirnya pecah oleh langkah kaki. Seorang wanita melintas perlahan di depan mereka. Penampilannya rapi, aroma parfum samar tercium. Seolah tak terjadi apa-apa, ia bertanya dengan nada kesal. Oji dan Opan saling pandang, lalu menceritakan tentang sosok mengerikan di rel kereta. Namun bukannya percaya, wanita itu justru menertawakan mereka dan melangkah pergi dengan wajah kesal. Oji dan Opan terdiam, mata mereka tanpa sadar mengikuti langkah wanita itu. Ada sesuatu yang janggal. Gerakannya terlalu halus, terlalu tenang untuk malam yang sunyi. Naluri kembali berteriak, memperingatkan bahwa tidak semua yang tampak manusia benar-benar manusia. Angin malam berhembus lebih dingin, membawa firasat buruk yang menusuk tulang. Pandangan mereka tertuju ke bawah. Detik itu juga dunia seakan berhenti. Kaki wanita itu terputus di bagian lutut. Tubuhnya melayang, mengambang di atas tanah. Dari ujung kaki yang terpotong, darah merah menetes perlahan ke aspal. Tak ada suara, tak ada jeritan. Hanya kenyataan mengerikan yang menampar kesadaran mereka dengan brutal. Setan! Jeritan itu menggema di malam kosong. Dalam sekejap segalanya berubah gelap. Suara menghilang, pandangan memudar. Oji dan Opan terjatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar. Ketakutan mencapai puncaknya, hingga akhirnya kesunyian mutlak menelan segalanya. Dengan napas tersengal, Oji terbangun. Matanya terbuka lebar, keringat membasahi tubuh. Ia masih berada di pos hansip. Lampu menyala, kopi masih di meja. Di hadapannya, Opan juga terbangun dengan wajah pucat. Malam masih berjalan. Apakah semua itu hanya bunga tidur atau pertanda sesuatu yang lain? Dengan suara bergetar, Oji menceritakan mimpinya. Namun sebelum selesai, Opan menyela. Detail demi detail ternyata sama persis. Sosok tanpa mata, wanita tanpa kaki. Kebetulan semacam apa yang bisa menciptakan mimpi serupa? Keduanya terdiam. Di antara mereka tumbuh keyakinan bahwa itu bukan sekedar mimpi biasa. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari luar. Seorang pria berbadan gemuk berdiri di depan jendela pos sambil menyorotkan senter. Tawanya terdengar ringan, seolah mencairkan suasana. Oji dan Opan sedikit lega. Mereka tertawa, saling melempar candaan tentang mimpi aneh tadi. Ketegangan perlahan mengendur. Tanpa mereka sadari, bahaya justru semakin dekat. Pria gemuk itu meminta izin masuk. Pintu pos dibuka. Udara malam kembali menyusup ke dalam. Tak ada yang aneh, sampai ia melontarkan kalimat terakhirnya dengan senyum lebar. "Bang, sekalian cariin usus gue ya." Kalimat itu menggantung di udara. Senyum Oji dan Opan perlahan menghilang. Sesuatu yang sangat salah. Baru saja masuk ke dalam pos. Detik-detik terasa memanjang. Oji dan Opan menatap pria gemuk itu tanpa berkedip. Senyumnya terlalu lebar. Matanya menatap kosong tanpa kehidupan. Kalimat barusan terngiang ulang di kepala mereka. Udara di dalam pos mendadak pengap, seolah ruangan menyempit perlahan. Insting bertahan hidup kembali berteriak, memperingatkan bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Tanpa berkata apapun, pria itu membuka jaketnya. Dengan gerakan lambat, ia memperlihatkan perutnya yang berlubang. Daging terkoyak, darah mengalir,
dan isi perut terlihat jelas di balik cahaya lampu pos. Bau amis seakan menyeruak. Wajah Oji memucat, sementara Opan membeku di tempat. Teror itu nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Teriakan Opan pecah memecah keheningan. Tanpa berpikir panjang, ia melompat keluar pos. Kursi terjatuh, gelas kopi terguling. Dunia kembali menjadi kekacauan. Oji tersadar, tubuhnya gemetar. Namun satu pikiran muncul di kepalanya. Jika tak melawan, mereka tak akan selamat malam ini. Dengan tangan gemetar, Oji menyambar cangkir kopi panas di meja. Tanpa ragu, ia menyiramkannya ke arah sosok itu. Pria gemuk tersebut menjerit, bukan jeritan manusia, melainkan suara melengking yang menusuk telinga. Tubuhnya bergetar, bayangannya bergetar tak wajar, seolah bentuknya mulai runtuh. Oji berlari menyusul Opan tanpa menoleh. Langit malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari arah rel kereta. Setiap langkah terasa seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, kawasan rel bukan lagi tempat ronda, melainkan wilayah para penunggu. Fajar akhirnya datang. Cahaya matahari menyinari wajah mereka yang masih diliputi trauma. Oji dan Opan duduk terdiam, tak banyak bicara. Pos Hansip terlihat biasa saja di pagi hari. Namun mereka tahu apa yang mereka alami semalam bukan ilusi. Bekas ketakutan itu masih tertinggal jelas di mata mereka. Beberapa hari kemudian, kisah itu menyebar ke sesama Hansip. Tentang sosok tanpa mata, tentang wanita tanpa kaki, tentang pria dengan perut berlubang. Banyak yang merinding mendengarnya. Sebagian tak percaya, namun sebagian lain memilih diam, karena mereka juga pernah merasakan keanehan di sekitar rel itu. Sejak malam itu, Oji dan Opan tak pernah lagi berjaga sendirian di pos tersebut. Bahkan, banyak yang menolak bertugas di sana. Pos Hansip dekat rel kereta berlahan sepi. Lampunya jarang dinyalakan. Malam kembali menjadi milik mereka yang tak terlihat. Warga sekitar percaya rel kereta itu memang angker sejak lama. Banyak yang meninggal mengenaskan di sana. Dan arwah-arwah itu belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu siapapun yang lengah, menunggu siapapun yang berani sendirian di malam hari. Malam selalu menyimpan rahasia, dan tidak semua penjaga malam adalah manusia. Jika suatu saat kalian melewati rel kereta yang sunyi, dengarkan baik-baik. Jika ada yang meminta bantuan, pastikan dulu ia benar-benar masih hidup. Karena di beberapa tempat, yang berjaga bukan hanya Hansip, tapi juga para penunggu abadi.